Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Irfan Adriyadi MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah menulis karya ilmiah, juga teman-teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Salamarani Sakti selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gaya bahasa. Yang pertama, tentang pengertian gaya bahasa yang akan disampaikan oleh Yeni Sylvia Anggraini. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan materi pada kali ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian gaya bahasa. Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dengan retorika dengan istilah style. Nah, kata style berasal dari kata Latin stylus, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin yang digunakan pada saat zaman dahulu. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas atau tidaknya tulisan pada lempengan tersebut. Kelak, pada waktu penekanan dititik beratkan pada keahlian untuk menulis indah, maka style ini akan berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. Jadi, jika kalian ingin membuat kata-kata indah atau menulis dengan kata-kata indah, kalian dapat menggunakan gaya bahasa yang style ini. Nah, kemudian bila dilihat secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, entah itu melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan sebagainya. Dan dilihat dari segi bahasa, gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai kepribadian seseorang, watak seseorang, dan kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ataupun saya sendiri seringkali ataupun pernah bisa merasakan ataupun melihat karakter atau kepribadian teman kita ataupun saudara kita, teman kerabat kita dari segi gaya bahasanya masing-masing. Misalkan kita sedang mengobrol dengan teman kita, dengan lawan bicara kita, ataupun misalnya teman kita, saudara kita, ataupun sahabat-sahabat kita gitu. Misalkan sahabat kita itu berbicara dengan kita dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan santun dan mendengarkan kita dengan secara baik gitu. Nah, pasti kita juga dapat menilai dan merasakan gitu bahwa ternyata orang ini mempunyai perilaku ataupun karakter yang baik. Nah, jadi penggunaan gaya bahasa yang kita lakukan dengan berbicara ataupun berpakaian dapat menjadi suatu penilaian orang lain terhadap kita gitu. Antara baik atau tidaknya, antara pintar atau tidaknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran dan perasaan batin yang hidup melalui bahasa yang khas dalam bertutur untuk memperoleh efek-efek tertentu sehingga apa yang dinyatakan menjadi jelas dan mendapatkan arti yang jelas. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yeni Sylvia Anggraini yang telah menyampaikan tentang pengertian gaya bahasa. Selanjutnya tentang sendi gaya bahasa yang akan disampaikan oleh Sultanil Hakim. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sendi gaya bahasa. Sebuah bahasa yang baik dan benar harus mengandung 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran dalam bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Pemakaian kata-kata yang kabur dan tak terarah, serta penggunaan kalimat yang berbelit-belit adalah jalan untuk mengundang ketidakjujuran. Di pihak lain,
Pemakaian bahasa yang berbelit-belit menandakan bahwa pembicara atau penulis menyembunyikan kekurangannya di balik berondongan kata-kata yang hampa. Bahasa adalah alat untuk kita bertemu dan bergaul. Sebab itu, ia harus digunakan pula secara tepat dengan memperhatikan sendi kejujuran. Kedua, sopan santun. Yang dimaksud dengan sopan santun adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat dalam gaya bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan. Kejelasan dengan demikian akan diukur dalam beberapa butir dalam kaidah berikut, yaitu: pertama, kejelasan dalam struktur gramatikal kata dan kalimat. Kedua, kejelasan dalam korespondensi dengan fakta yang diungkapkan melalui kata-kata atau kalimat tadi. Ketiga, kejelasan dalam pengurutan ide secara logis. Keempat, kejelasan dalam penggunaan kiasan atau perbandingan. Kesingkatan sering jauh lebih efektif daripada jalinan yang berliku-liku. Kesingkatan dapat dicapai melalui usaha untuk menggunakan kata-kata secara efisien, meniadakan penggunaan dua kata atau lebih yang bersinonim secara longgar, menghindari mengadakan repetisi yang tidak perlu. Ketiga, menarik. Sebuah gaya bahasa yang menarik dapat diukur melalui beberapa komponen sebagai berikut. Pertama, variasi, humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup, vitalitas, dan penuh daya khayal imajinasi. Penggunaan variasi akan menghindari monotoni dalam nada, struktur, dan pilihan kata. Untuk itu, seorang penulis perlu memiliki kekayaan dalam kata-kata, memiliki kemauan untuk mengubah panjang pendeknya kalimat, dan struktur-struktur morfologis. Humor yang sehat berarti gaya bahasa itu mengandung tenaga untuk mencipta rasa gembira dan nikmat. Vitalitas dan daya khayal adalah pembawaan yang berangsur-angsur dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Terima kasih kepada Sultanil Hakim yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir yaitu tentang jenis-jenis gaya bahasa yang akan disampaikan oleh Iul Julfadila dan juga Uti Herlina. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis gaya bahasa. Jenis-jenis gaya bahasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya bahasa segi non-bahasa, dan yang kedua gaya bahasa segi bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa segi non-bahasa. Dalam jenis-jenis bahasa dari segi non-bahasa dapat dibagi atas 5 pokok. Yang pertama yaitu berdasarkan pengarang. Pengarang yang kuat dapat mempengaruhi orang-orang sehingga dapat membentuk sebuah aliran. Dan yang kedua yaitu berdasarkan masa. Gaya bahasa yang didasarkan pada masa, misalnya karya tulis dalam bahasa Jerman, akan memiliki corak tersendiri baik ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu berdasarkan tempat. Gaya ini mendapat namanya dari lokasi geografis karena ciri-ciri kedaerahan mempengaruhi ungkapan atau ekspresi bahasanya. Ada gaya Jakarta, Jogja, ada gaya Medan, Ujung Padang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang keempat berdasarkan hadirin. Seperti halnya dengan subjek, maka hadirin atau jenis pembaca juga mempengaruhi gaya yang dipergunakan seorang pengarang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima berdasarkan tujuan. Gaya yang disampaikan oleh pengarang tujuannya adalah mencurahkan gejolak emotifnya. Kemudian jenis-jenis gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa segi bahasa. Gaya berdasarkan pilihan kata. Berdasarkan gaya bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Dalam bahasa standar atau bahasa baku dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya bahasa resmi, yang kedua gaya bahasa tak resmi, yang ketiga gaya bahasa percakapan.
Yang pertama, gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya yang lengkap, gaya yang dipergunakan dalam kesempatan-kesempatan formal. Gaya bahasa resmi ini bisa digunakan dalam acara seperti upacara wisuda dan acara keagamaan. Yang kedua yaitu gaya bahasa tak resmi. Gaya bahasa tak resmi juga merupakan gaya bahasa yang dipergunakan dalam bahasa standar, khususnya dalam kesempatan-kesempatan yang tidak formal atau kurang formal. Bahasa tak resmi biasanya digunakan dalam acara yang lebih santai, seperti acara seminar, acara ulang tahun, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gaya bahasa percakapan. Dalam gaya bahasa ini, pilihan katanya adalah kata-kata populer dan kata-kata percakapan, namun di sini harus ditambahkan dari segi-segi morfologi dan sintaksis yang secara bersama-sama membentuk gaya bahasa percakapan ini. Bahasa percakapan ini digunakan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis gaya bahasa. 2. Gaya bahasa berdasarkan nada. Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sugesti ini akan lebih nyata atau diikuti dengan sugesti suara dari pembicara. Gaya bahasa berdasarkan nada dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Gaya sederhana. Gaya ini digunakan secara efektif. Pembicara harus memiliki kepaduan dan pengetahuan yang cukup, seperti ketika dalam mengajar di depan mahasiswanya. Maka gaya bicara berdasarkan nadanya akan sederhana. Namun, yang diucapkan harus bersumber dari pengetahuan yang tinggi. 2. Gaya mulia dan bertenaga. Sesuai dengan namanya, gaya ini penuh dengan vitalitas dan esensi, dan biasanya dipergunakan untuk menggerakkan sesuatu. Menggerakkan sesuatu tidak saja mempergunakan tenaga dan vitalitas pembicara, tetapi juga dapat mempergunakan nada, keagungan, dan kemuliaan. Gaya dengan bernada mulia ini digunakan oleh komandan upacara. 3. Gaya menengah. Gaya menengah adalah gaya yang biasanya mempergunakan metafora bagi pilihan katanya. Gaya ini tujuannya adalah menciptakan suasana senang dan damai. Maka nadanya bernilai lemah lembut dan mengandung humor yang sehat. Kemudian nomor 3, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Berdasarkan struktur kalimat, maka dapat diperoleh gaya-gaya bahasa sebagai berikut. 1. Klimaks. Gaya bahasa klimaks yang bersifat mendidik. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin mengikat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Nomor 2. Antiklimaks. Dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Antiklimaks sebagai gaya bahasa yang gagasannya diuraikan dan yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. Antiklimaks sering kurang efektif karena gagasan-gagasan yang sering ditempatkan pada awal klimaks, sehingga pembicara atau pendengar tidak lagi memperhatikan pada bagian-bagian berikutnya dalam kalimat itu. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Uti Herlina dan juga Yulzul Fadilah yang telah menyampaikan materinya. Adapun untuk penyajian materi ini alhamdulillah sudah selesai, dan untuk kesimpulannya saya akan bacakan sebagai berikut. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran dan perasaan batin yang hidup melalui bahasa yang khas dalam bertutur untuk memperoleh efek-efek tertentu sehingga apa yang dinyatakan menjadi jelas dan mendapat arti yang pas. Gaya yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu
kejujuran, sopan santun, dan menarik. Gaya memiliki banyak jenis, di antaranya gaya bahasa non-bahasa, gaya bahasa dari segi bahasa yang meliputi gaya bahasa pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Baik, demikian kesimpulan dari gaya bahasa. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya di forum diskusi 2E yang telah disediakan di INAUS. Mungkin hanya sekian dari kelompok 7. Saya mewakili kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.